izin Bang Gunung Slamet. Selamat datang di BGS Podcast. Hari ini kita akan diskusi lagi dengan satu tamu spesial dari Bang Gunung Slamet, yaitu Ibu Sumi. Selamat datang Ibu Sumi. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Nah Ibu, ini kita coba untuk berbagi cerita karena hari ini di acara untuk BGS Podcast itu adalah bertujuan untuk memberikan inspirasi ya, untuk bisa memberikan manfaat untuk semuanya nih, masyarakat atau nasabah yang lain ataupun teman penduduk yang ada di Cilacap lah Ibu, masyarakat Cilacap. Nah Bu, boleh tahu nggak Bu, Ibu saat ini sudah berkeluarga, punya anak berapa, suaminya ada berapa? Suami alhamdulillah masih satu. Masih satu. Saya senang nih kalau dengar masih satu ya. Bapak nggak ada ya, Bapak nggak ada ya. Oh saat ini udah nggak terlalu ini ya untuk biaya. Iya belum. Ya, belum ya. Belum. Ya. Itu udah. Masih namanya baru start. Masih start. Belum pusing ya Bu ya. Insya Allah belum. Anak dua. Anak dua. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Anak yang pertama udah Anak pertama mau masuk SMP. mau masuk SMP. Yang kedua mau kelas 3. Kelas 3, sih 3 tahun ya Bu ya. Betul. Oh nanti kalau pada saat satu SMA, satu SMP, kalau Bapak aktivitasnya apa Bu? Masih baru saya. Masih baru ya Bu ya. Nah, jadi sedulur bahwa Bu Sumi ini adalah salah satu usaha ya, pengusaha ataupun pedagang untuk kuliner ya. Dan kuliner di sini adalah bisnis apa Bu? Bubur sumsum. Sama candil. Sama candil. Candil. Makanan khas Jawa ya Bu ya. Betul sekali. Nah, Bu Sumi awalnya memutuskan untuk pengen milih sumsum. Kenapa nggak bubur ayam atau bubur apa gitu? Kalau bubur ayam udah banyak. Bubur ayam udah banyak. Kalau bubur sumsum paling baru 1-2 lah yang masih Klaten jualan bubur kayak gitu. Dan ini bubur udah zaman dulu banget. Bubur sumsum ya. Nah iya. Ya, zamannya saya Iya. kecil. Anak kecil. Ya. Jadi kalau jarang insya Allah sih banyak yang kangen gitu. Banyak yang kangen. Iya. Mulai kapan itu Bu? Ini sebenarnya kalau dihitung dari ibu saya itu 7 tahun 75 udah mulai. Jadi saya belum ada. Ibu udah mulai jualan. Terus ibu udah capek. Gantian saya yang nerusin sampai sekarang. Oh gitu. Jadi ini adalah usaha turunan ya Bu ya. Betul, dari ibu saya. Jadi ternyata dari ibu saya ke saya sekitar 45 tahun. 45 tahun yang lalu. Iya, pegang bubur itu. Bubur terus tiap hari. Iya. Tiap hari pegang bubur. Nah, pada saat selain dari bubur sumsum, apa aja Bu yang saat ini Ibu jual? Ya paling kalau buat tambahan paling jajan itu gemblong, ketan, Ketan yang Tetel. loncong ya. uli, ya Hmm. sama wajib. Oh. Terus yang lain titipan jajan keleman, jajan Keleman. ya, Keleman itu tuh. aja. Keleman itu ya Nagasari, jajanan pasar. Oh, oke. Nah, Ya, ya. Jajanan Nagasari, Bugis, Combro, ya gitu buat pelengkap aja. Lengkap. Kalau untuk tempatnya di mana Bu Sumi? Jalan Kalimantan, Pasar Tanjung Sari. Kalimantan. Pasar Tanjung Sari. Ya, jadi buat sedulur yang penasaran nih makanannya seperti apa, sebelum kita kupas nanti bisnisnya seperti apa, monggo mau mampir ke Bu Sumi. Ada nomornya nggak Bu? Jalan Kalimantan? Nggak ada sih. Sebelah Dukcapil aja Iya, ya, jelas Pasar Tanjung Sari. Dukcapil. Masuk. Nah, pada saat ini berjalan, Ibu saat ini sebagai nasabahnya Bang Gunung Slamet. Betul. Nasabah tabungan atau kredit atau apa? Tabungan. Tabungan. Iya. Kreditnya belum perlu. Insya Allah belum. Insya Allah belum. Jadi tiap hari nabung. Nggak tahu baca besok insya Allah belum dulu. Belum. Berarti masih ada kemungkinan ya. Insya Allah. Jadi monggo aja nanti kalau dibutuhkan untuk karena kan memang di Bang Gunung Slamet ada kredit UMKM ya Bu ya. Ini silakan seandainya nanti untuk perluasan atau pengembangan usaha. Ini yang saat ini Ibu ambil adalah tabungan selamat ya Bu ya. Iya betul. Tabungan selamat. Udah pernah dapat hadiah ini Bu? Kebetulan belum. Belum ya. Nah, untuk hari ini nanti kita kasih hadiah ya. Kita akan kasih hadiah untuk Ibu Sumi. Terima Jadi kasih. biar ingat terus sama Bang Gunung Slamet.
Nah, Bu, kalau dari bubur sumsum nih, Hmm. nah, bubur sumsum itu yang perlu diperhatikan atau bahan-bahannya itu apa aja sih? Apa ya? Yang jelas kelapa emang harus bersih, sama tepung. Misalnya kelapa sama tepung itu giling sendiri semua. Bikin sendiri semua. Giling sendiri. Jadi bukan beli tepung gitu, beli santan enggak. Jadi beli Bikin sendiri, iya, bikin. jadi ibu beli beras terus digiling sendiri, kelapa juga giling sendiri. Jadi giling sendiri semua. Jadi semuanya nggak ada yang beli instan. Gitu. Kenapa Bu? Pernah coba nggak rasa? Jadi ini kan kalau tekstur bubur susu yang di Tanjung Sari itu kasar, nggak halus. Jadi yang nggak tahu jadi kira bubur meniran gitu. Awalnya disangka Iya, padahal itu sengaja gilingnya dibikin kasar gitu. Kalau yang lainnya bubur susu kan halus, betul. kayak ini kasar. Jadi beda yang lain. Jadi orang nanya, ini beli tepungnya di mana? Ya nggak ada. Soalnya ini giling sendiri. Dan memang tidak akan pernah dibikin halus. Betul. Biar beda sama yang lain. Biar beda yang lain, lebih kasar. Ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk persiapannya selain dari tadi kan ada tepung ya Bu ya, ya ada apa beras, terus ada kelapa, apalagi Bu yang dibutuhkan? Nah, itu aja. Itu Hanya cuma beras, kelapa, cuma kasih garam juga. Nggak ada yang lain. Kecuali yang candil itu candil pakai beras ketan, sama gula Jawa, udah. Kan ada yang candil pakai itu aci kan ada. Nah, ini nggak pakainya ketan. Ketan pun giling sendiri juga. Ketannya pun Giling sendiri berasnya itu tepungnya. Nggak beli tepung instan enggak. Dari beras ketan, beras Jawa itu semua giling sendiri. Ya betul. Lebih murah, lebih enak atau memang udah tradisi dari tahun 75? Iya betul, dari tradisi itu. Kalau dulu belum ada mesin masih ditunggu. Nah, sekarang pakai mesin. Jadi emang udah pakemnya di situ. Tidak akan dirubah. Nah, insya Allah enggak lah. Enggak akan dirubah. Soalnya yang kalau dirubah akhirnya ya beli tepung instan itu. Iya. Iya, jadi ciri khas dari dulu. Nah, proses pembuatannya Bu. Hmm. Proses pembuatan daripada dari ditumbuk tuh berasnya sampai dengan selesai itu berapa lama tuh prosesnya? Kalau dari gilingnya itu ya sekitar 1 jam, tergantung banyak berasnya. Kalau bikinnya ya sekitar 2 jam 3 jam, tergantung. Kalau bikin banyak ya lebih banyak waktunya. Kalau bisa bikin 2 panci ya paling 2 jam lah udah selesai. 2 jam udah selesai. Nah, karena udah disiapin kan bikinnya pagi, udah disiapin dari sore. Untuk gilingnya? Ya, dari tepung, kelapa. Nah, kan paginya tinggal nyemplung gitu, tinggal dimasak aja gitu. 2 jam tuh? Iya. Berarti kurang lebih Ibu nyiapin dari sekitar jam 4 ya? Ya betul. Di jam 4 pagi ya? Iya betul. Tapi kalau ada pesanan banyak ya bisa nyampe nggak tidur. Bisa sampai nggak tidur? Iya. Ada pesanan banyak nyampe 1.500. Oh, luar biasa. Iya, pakai kak itu. Iya, pakai kalau kak. ada pesanannya itu kan. Kalau udah ada pesanan kayak gitu tutup ya Bu ya? Insya Allah kalau masih ada waktu ya tetap jualan. Jadi yang bisa jualan, yang bisa dapat pesanan, jadi sana sini bisa dapat semua. Semuanya disikat. Ya betul. Iya. Hebat. Nah, dibantu sama siapa Bu? Apa? Bertiga, saya, ibu, sama suami. Kadang-kadang anak ikut-ikutan, bantuin masing-masing rekam. Itu kalau ada pesanan. Kalau enggak paling bertiga, saya, ibu, sama suami aja. Oh, bertiga aja masak terus ya? Iya. Luar biasa. Nah, kalau satu hari itu bisa sampai berapa porsi? Kalau yang biasa ya paling sampai 200-250 porsi. Kalau yang dibungkus-bungkus. Termasuk yang dibungkus 250 porsi? Iya. Kalau ada pesanan ya bisa lebih. Bisa lebih? Iya, yang sampai 1.500 Nah, tadi ya? iya. Lagi viral ya Bu? Tadi ada di Instagram ya? Iya. Nanti kita puterin ya di Juga sadar itu. ya. Ada yang laporan nih gitu. Oh, dia kayak gitu. Jadi pada saat direkam itu nggak tahu? Sama sekali nggak tahu. Kadang kan yang beli pada pegang HP gini-gini. Ya, anggap aja deh lagi pada sambil nunggu mungkin main HP pada WA. Kan nggak tahu. Tahu tuh ada yang masuk. Ya Allah. Ya sibuk sendiri
Sini belum lihat mukanya tegang banget. Kurang tegang pagi-pagi cari uang tegang. Itu selesai jam berapa, Bu? Itu datang jam 6, Ibu bukan jam 6, masa jam 4. masa jam 4 jam 6 terus. Insya Allah kalau pas lagi cepet ya jam tadi jam 8 udah selesai. Jam 8 sudah Iya, selesai. kalau lagi pas rame. Kalau lagi sepi bisa sampai jam 11. Jam 11. Namanya jualan kan nggak mesti Iya. ya ada pasang surutnya. Kalau lagi sepi jam 11 baru keluar dari pasar. Jadi nikmatin baik. Berarti Ibu benar-benar satu hari bikin porsi sekitar 200 porsi udah gitu. Dan begitu udah habis ya udah selesai. Sudah, kamu besok cari lagi. Besok cari lagi. Kayak jualan kan jadi nggak ada kapoknya. Besok masih ya tetap aja besok datang lagi, jualan lagi. Kayak udah asik gitu, asik aja jualan. Nah Ibu masak itu dari jam 4 kan ya? Dari jam 4 sampai jam 6 ya kurang lebih atau setengah 6 gitu ya. Nah untuk si candilnya sendiri masaknya di waktu yang sama? Barengan dua itu bareng. Jadi udah satu adonan tinggal dibagi dua aja. Jelas kebersihannya ya. Kebersihan. Ada kayak pancinya kalau nyuci nggak bersih, kalau nggak bersih kan cepet basi. Juga kalau bersih, kalau masak benar-benar bikin bubur apa masak apa ya benar-benar mateng gitu. Kalau setengah mateng jangan dulu dijual deh, kasihan juga yang makan gitu. Juga cepet basi. Cepat basi ya. Iya, kalau buburnya tempatnya bersih, masaknya mateng benar-benar mateng, insya Allah sih aman sampai malam pun. Insya Allah sampai malam itu bisa Bu awet. Insya Allah aman, insya Allah. Yang sudah yang laporan yang beli gitu. Ini aman sih Mbak sampai malam, alhamdulillah gitu. Yang sudah gitu. Nah kalau misalnya ada ini Bu, kayak ada sedulur BGS yang lain atau masyarakat pengen mau bikin ya atau usaha juga untuk ini, kira-kira yang benar-benar perlu diperhatikan tadi selain kelapa dengan berasnya, apa lagi Bu kira-kira ya? Satu porsi bubur sumsum ada contohnya ya bubur sumsum. Saya jadi ngiler. Ada 3.000 perak. 3.000 rupiah. Iya. Nah, boleh tahu nggak Bu estimasi keuntungan berapa gitu? Jangan berapa gitu. Aduh. Ini rahasia ya. Sebenarnya ini masih rahasia. Pokoknya ada deh, cukup lah, ya? cukup. Insya Allah ya? cukup buat semuanya. Insya Allah lebih lah, lebih dari cukup. Nah, kalau misalnya dari sedulur sendiri pengen coba mulai, kira-kira butuh modal berapa sih? Ya kalau mau modal 100 bisa sih. 100.000 aja Insya cukup ya? Insya Allah cukup. Ya. Udah termasuk semua itu gula, Insya Allah. kelapa segala macam. Insya Allah udah. cukup ya. Harus dicoba ya. Harus. Cindy sama saya mesti jalan ke sana ibu nyoba ya. Iya dong. Nah Bu, nah kira-kira nih ini dari sisi bisnis nih, dari sisi bisnis seperti ini akan ibu teruskan, apa akan ibu kembangkan di menu yang lain atau seperti apa nih? Kayaknya sih dikembangkan ya, dalam artian nggak harus pagi aja jualnya gitu. Kayaknya sih nyampe malam gitu masih bisa jualan bubur, tapi nggak tahu lah nanti gimana. Mudah-mudahan sih dipermudah lah sama Allah cita-citanya. Amin. Berarti tinggal ibu adalah bukan hanya sekedar sampai pagi aja, Iya, sampai karena jam 8, 10. kalau di pasar kan terbatas waktunya dari pagi sampai siang. Kalau siang sedikit udah sepi. Jadi pengen sih dilanjutin di rumah, ada buka kios gitu kan, bisa pulang dari pasar bisa lanjutin di Masih rumah. bisa buka di rumah Iya, lagi ya. Insya Allah pengennya kayak gitu. Iya. Tapi kedua mudah-mudahan Allah Amin. Kita doakan Bu Sumi biar segera bisa jualan di rumah ya sebenarnya ya. Dari di pasar bisa, di rumah bisa, Iya, dapat semuanya. benar. Karena kalau bubur sumsum kan bukan hanya untuk konsumsi pagi ya Bu ya. Betul. Bisa dipakai untuk siang atau sore ya. Iya betul. Oke Bu. Nah, Ibu udah jalanin dari tahun dari nenek Ibu ya. Iya. Ibunya Ibu Sumi ya, jalan dari Iya. tahun 75 nih Iya, sampai saat betul. ini. Nah, kan kurang lebih sudah berapa tahun? Udah 45 tahun ya. 45 sekitar ya. 45 tahun, setengahnya umur saya ya. Salah ya, kembali lagi. Nah, pesannya apa nih Bu Sumi kira-kira
kenapa bisa bertahan sampai dengan 45 tahun ini bisnis? 48 ya mungkin ya? 75, 47 tahun loh ya? Apa nih, Yang Bu? jelas udah rezekinya di situ ya. Rezekinya di situ ya. Terus udah asik aja jualan. Udah asik jualan. Iya, jadi kalau mau libur kapan pun bisa. Lagi kalau saya masuk kantor mungkin belum ada rezeki buat saya ya. Jadi akhirnya jualan aja deh kali ya. Kalau ternyata udah asik jadi jualan di pasar. Jadi dapat selain jualan cari rezeki di situ, niatnya juga cari saudara, cari jadi banyak silaturahmi sama orang. Kalau di pasar kan godangan di orangnya jadi banyak sedulur di pasar gitu. Iya. Ada nggak Bu perasaan, karena kan 47 tahun bukan waktu yang sedikit ya? Iya. Perasaan males atau capek atau Jelas ada. jelas ada. Kalau lagi sepi iya. Lagi sepi ya. Mensiasatinya gimana? Ya gimana lagi namanya rezeki ya. Mungkin sekarang belum dapat, insya Allah besok dapat gitu. Insya Allah mudah kan. Mungkin semangat aja. Tuh bukan saya aja, di luar banyak yang jalan kayak gitu. Harus semangat, nggak boleh kapok. Jadi kuncinya di 47 tahun adalah harus tetap semangat. Bahwa pasar kadang-kadang naik turun, tapi jangan sampai patah semangat. Nggak boleh kapok. Oke, Bu, sebelum kita closing nih Bu, Iya. kira-kira ada pesan apa nih buat teman-teman yang pengen memulai bisnis bubur sumsumnya atau candilnya, atau ada pesan apa nih buat teman-teman yang masih pengen berusaha berbisnis yang lain apa? Ya, yang jelas pesannya kalau memang sudah diniatin ya harus benar-benar tanggung jawab. Ya, harus benar-benar ya banyak doanya. Pokoknya yang jelas di situ insya Allah semuanya halal. Kalau semuanya jauh dari Bismillah ya. Yang penting misalnya rezeki halal dari dagang itulah. Amin. Oke, ada lagi Bu? Udah itu aja. Oke, jadi sedulur, tadi adalah kita sempat diskusi dengan Bu Sumi. Jadi ini bisnis yang sangat luar biasa dan pesannya ini bisnis sudah berjalan kurang lebih sekitar 47 tahun ya Bu ya, 40 hampir 48 tahun. Jadi pesan cuma satu, yaitu tetap semangat dengan apapun yang akan terjadi. Karena itu pasti akan muter lagi Bu ya. Tetap semangat. Monggo kalau misalnya ada yang mau mampir-mampir ke tempatnya Ibu Sumi, ada di pasar Tanjung Sari. Kios dan nomor berapa? Pokoknya dari pintu Jalan Kalimantan dekat pintu persis. Dekat pintu. Iya. Kanan kiri? Kanan. Sebelah kanan. Jadi begitu masuk belok kanan temuilah Ibu Sumi, karena dengan saat ini udah masuk Instagram lebih viral Ibu ya. Amin. Bisa jadi nanti bisa sehari bisa 1000 porsi sehari. Oke guys, terima kasih sedulur. Saya dengan Dani kembali lagi, nanti kita akan bertemu lagi dengan beberapa pengusaha atau pebisnis lainnya dari sisi kuliner maupun sektor bisnis yang lain. Dan kembali lagi saya ingatkan agar selalu tetap semangat ya, dan bisa ditonton di YouTube selanjutnya. Jangan lupa untuk love, like, subscribe, dan juga masukkan komen di komentar kita. Oke, terima kasih. Saya Dani dan Ibu Sumi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dan salam BGS selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.